Globalisasi. Iya, kata yang tidak asing bagi kita. Globalisasi membuat dunia serasa tidak berjarak. Pertukaran informasi terjadi sangat cepat. Dan cara memandang dunia kini lebih jauh dan terbuka. Pasti dulu kamu tidak menyangka kalau berbincang kepada teman mancanegara, rasanya seperti berada di ruang yang sama. Belanja barang impor seperti jajan dan warung depan rumah. Rasanya dunia bergerak sangat cepat dan semua itu ada di tangan kita. Namun di balik layar dunia yang hingar-bingar ini, apa yang sebenarnya terjadi dan apa dampaknya bagi kita dan bangsa kita? Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi mengamankan 5 pelajar yang diduga terlibat dalam aksi perundungan seorang siswa SMP. Dan akhirnya 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 3 lainnya berstatus sebagai saksi. Kasus perundungan pelajar SMP yang menyita perhatian masyarakat Cilacap, Jawa Tengah terus didalami kepolisian. Rabu siang, korban perundungan yaitu seorang pelajar sebuah sekolah SMP di Kecamatan Cimanggu didampingi keluarga mendatangi Polsek Cimanggu untuk memberikan keterangan. Sejauh ini, aparat telah mengamankan 5 pelajar yang diduga terlibat dalam aksi perundungan. Dari penyelidikan, 2 orang siswa yang merupakan kakak kelas korban telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 3 lainnya berstatus saksi. Kami sudah melakukan pengamanan terhadap beberapa orang. Saudara, polisi mengungkap kasus tindak pidana pornografi yang dilakukan dalam sebuah siaran langsung di sebuah aplikasi. Para pelaku mampu meraup untung hingga 30 juta rupiah per bulan. 2 kelompok remaja dari wilayah Kuningan dan Bandar Harjo, Semarang Utara, Selasa siang dibawa ke Mapolrestabes Semarang. 2 kelompok remaja di bawah umur ini diduga terlibat tawur antar kelompok menggunakan sarung yang diikat ujungnya untuk memukul lawannya. Aksi tawuran yang berhasil diamankan oleh petugas ini bermula adanya tantangan lewat media sosial usai mereka menjalankan ibadah sholat tarawih pada Senin malam. Kemunculan globalisasi sudah ada sejak manusia mengenal perdagangan internasional, yaitu sekitar tahun 1000 sampai 1500 sebelum Masehi. Itu artinya globalisasi sudah ada jauh sebelum Indonesia menjadi jajahan bangsa Eropa. Baru pada abad ke-18 revolusi pertama terjadi di Inggris, di mana tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin. Dan tidak berhenti sampai di situ. Tidak terasa, revolusi industri ini sudah berada di tahap keempat. Kita tahu, tidak semua berdampak baik. Lalu apa dampak buruk dari globalisasi ini bagi bangsa kita, terutama di bidang sosial? Oleh karena itu, pada hakikatnya, bangsa sebagai individu mempunyai karakternya sendiri. Sudah seharusnya kita, bangsa Indonesia, memahami filosofi Pancasila dengan baik, agar keutuhan dan persatuan bangsa bisa terjaga. Hanya sayangnya, kini generasi muda sudah meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Globalisasi menjanjikan kepada kita ideologi alternatif, seperti radikalisme, liberalisme, dan ideologi lain yang mudah dijangkau, sehingga menurunkan eksistensi dan daya tarik Pancasila. Itulah alasannya sosial budaya Indonesia mulai luntur. Gotong royong, musyawarah, kehidupan sosial yang rukun dan harmonis kini mulai pudar. Kita bagaikan sapu lidi yang terlepas ikatannya. Memang, globalisasi tidak bisa kita hindari. Tapi setidaknya kita punya Pancasila sebagai penyaring arus deras itu, sehingga arusnya tidak terlampau deras.
kita tidak bisa sekedar memahami Pancasila, namun harus dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan kita pribadi dan seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga akan tumbuh kesadaran dan kebutuhan untuk hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Jangan sampai kita lupa apa yang menyatukan kita semua. Jangan sampai kita lupa apa yang menjadikan bangsa ini ada. Dan jangan sampai kita lupa dengan cita-cita mulia yang diperjuangkan dari masa ke masa untuk kita dan anak cucu kita.